kemerdekaan jiwa dan roh, hanya itulah yang bisa masuk di dalam sorga. Ya, kalau jiwa saya, roh saya masih terbelenggu, terjajah, saya tidak bisa masuk sorga. Dan tidak ada alternatif lain kecuali neraka. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, firman dari minggu kemarin itu dahsyat. Dan saudara harus perhatikan baik-baik ya. Para kekasih, kemerdekaan jiwa dan roh menghantar kita masuk sorga. Kita tidak ada alternatif yang lain, kita tidak ada option, kita tidak ada pilihan. Orang yang dimerdekakan jiwa dan rohnya cuma satu tempatnya, di mana? Di sorga. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, itu sebab dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dan 36, mohon dibuka pada Alkitab saudara, kita akan baca. Ya, ayat yang wow banget nih. Kita mulai dari judulnya. Kebenaran yang memerdekakan. Ya, siap 32. 1, 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, saudara, inilah kemerdekaan yang ilahi. Ya, saudara, bukan yang diberikan oleh negara penjajah kepada negara jajahan. Bukan yang diberi, yang diambil, yang dikuasai oleh negara terjajah dan mengalahkan penjajah seperti negara kita. Tetapi ini khusus dari sorga. Bukan untuk daging jasmani kita, tetapi untuk jiwa dan roh kita. Katakan, jiwa dan roh saya yang merdeka pasti menghasilkan keluar biasaan bagi jasmani saya. Yaitu sebab apa yang Tuhan ingin, proses apa yang Tuhan ingin berikan pada kita dimulai dari rohani, jiwa dan roh. Ya, saudara, pernah saya tunjukkan pada saudara 3 lingkaran, ya, diagram dari hidup seorang manusia. Yang paling luar itu adalah tubuh, jasmani. Lingkaran lebih dalam apa? Jiwa. Lingkaran paling dalam apa? Roh. Nah, kemerdekaan yang kita terima, ya, saudara, yang kita proklamasikan itu daging, lahiriah, ya, badani kita, saudara. Tetapi ada kemerdekaan jiwa dan roh yang harus saudara dan saya miliki dalam hidup ini, yaitu ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus, maka kita akan menjadi manusia yang lain. Ayatnya ada di 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Jadi saudara harus pegang perjanjian Allah. Tuhan, hamba tidak punya harapan di dalam dunia. Daging hamba sudah merdeka. Sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, hamba mempunyai KTP-nya, hamba mempunyai pasportnya. Ya, hamba di mata dunia umum, hamba adalah negara yang wow, karena bukan jajahan. Coba saudara, satu warga negara yang dijajah. Saudara ke luar negeri itu, apalagi saudara antri di imigrasi menunjukkan paspor saudara gini aja, tunduk kepala terus. Tidak ada kebanggaan pada saudara, karena saudara adalah warga negara jajahan. Tetapi ketika saudara memegang paspor Republik Indonesia, saudara bisa lihat ke sana kemari, saudara bisa tegak. Karena Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat 32 dari Yohanes pasal yang ke-8 ini, ya, saudara, sangat indah. Disebutkan di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, coba tahu saja, sang kebenaran dijelaskan secara eksplisit dalam ayat 36. Siapakah sang kebenaran? Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu siapa? Kristus. Katakan, kebenaran adalah Kristus. Bila saya dimerdekakan Kristus,
saya merdeka sesungguhnya. Jiwa dan roh saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Itu sebab anak-anak Tuhan, peristiwa kemarin yang kita peringati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, ini adalah saat yang tepat untuk saya mengalihkan pada kemerdekaan jiwa dan roh. Dan saya tidak tahu sampai kapan subtema yang ke-9 ini, karena inilah yang akan menghantar kita masuk di dalam sorga. Mereka yang mati di dalam Kristus, mereka dijamin untuk mereka masuk di dalam kerajaan Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kemerdekaan jiwa dan roh ini sangat mahal harganya. Ya, tidak ada yang bisa beli, tidak diperdagangkan, tidak ada yang bisa memproduksi, tidak ada yang bisa menawarkan kepada saudara gratis kecuali Tuhan Yesus. Tidak boleh ada satu pendeta atau penginjil yang menjamin saudara selamat. Saudara, yang menjamin saudara dan saya selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah mati di kayu salib dan mengorbankan semuanya bagi kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan. Amin. Dalam Alkitab dijelaskan chemistry kita dengan Allah Bapa hancur berantakan. Saudara, akibat dosa Adam dan Eva, akibat dosa saya, hubungan saya dengan Allah Bapa dan sorga itu sesuatu hal yang impian yang kosong belaka. Sampai, katakan sampai, tiba waktunya Yesus Kristus disalibkan. Saudara, disitulah terjadi yang namanya suatu penebusan. Kita dipanggil, kita dicap dengan darahnya bahwa kita adalah orang yang ditebus. Saudara, indah sekali kata dipertemukan dengan Allah itu dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai atonement. Atonement itu artinya penebusan, pengampunan dosa, pembayaran utang, itu atonement. Saudara tahu sejarahnya dari mana kata atonement? Ya, dari 3 kata. At one moment. Pada satu waktu yang bersamaan. Wah, indah sekali. At one moment. Apa artinya pada satu waktu yang bersamaan? Yaitu ketika saya sebagai orang berdosa dan Bapa yang Maha Kudus gak mau ngelihat saya, tidak mau kenal sama saya. Saudara, tetapi karena Kristus sudah mati di kayu salib, dan pada kalimat terakhir dia disalibkan, dia berkata, sudah lunas, sudah genap. Artinya apa? Dia sudah bayar semuanya. Dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan dagingnya. Saudara, maka di situ, saudara, tata bahasa Inggris mengatakan at one moment. Pada suatu saat yang sama. Apa yang terjadi? Yesus di kayu salib, seolah-olah dia mengambil, menarik turun tangan Allah Bapa yang Maha Kudus, dan seolah-olah mengambil satu tangan lagi, saya dan Anda dan manusia berdosa, dan dipertemukan at one moment pada suatu saat yang sama. Itulah saat dia berkata, sudah genap, sudah lunas. Saudara, baru dari sanalah seseorang bisa mengalami kemerdekaan bagi jiwa dan rohnya. Kalau tidak ada korban Yesus, dia tidak mati di kayu salib. Kenapa banyak orang mendengarkan ceritaan iblis, berita-berita hoax dari neraka, bahwa Yesus tidak mati? Supaya apa? Supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Supaya orang tetap tinggal dalam hukuman dan kutukan dosanya. Itu sebab Yesus sudah menyerahkan semuanya at one moment. I just told you why the name and the word atonement, it's come from 3 words, at one moment. Why? At that very time when Jesus Christ crossed in the cross, and it's simply that Jesus' hands, at one hand take the hands of Father, and at one another hand Jesus take our hands and bring all together, become one. It is
things that Jesus Christ, His mission accomplished at that very moment. Atonement is the accomplishment of Jesus' mission on this world. For 33 years, saudara, 33 tahun dia hidup sebagai manusia dan dia melayani orang hanya dalam tempo 3,5 tahun saja. Dan begitu banyak hal terjadi. Mulailah Injil daripada kerajaan Allah dan keselamatan mulai disebarluaskan. Saudara, ini hal penting sekali. Janganlah saudara meninggalkan Injil yang dibayar dengan daging dan darah dan nafas dari Yesus Kristus. At one moment. Saudara, tidak ada the second moment. There should not be the second moment, the third moment, and so on. No, just only one moment. Cuma satu kali. Kalau satu kali ini saudara menolaknya, ada orang yang menolaknya, maka kemungkinan besar dia tidak ada harapan untuk dia masuk dalam kerajaan sorga. Karena harga dari atonement sangat mahal. Berbahagialah saudara, bila saudara dan saya menerima Yesus dan kita percaya Tuhan hamba menerima satu saat di mana tanganmu meraih hamba dan tanganmu yang satu meraih tangan Bapa dan mempertemukan kami berdua. Sehingga aku disucikan, aku dimerdekakan jiwa dan rohku. Saudara, berbahagia saudara. Jadi jangan sampai saudara dan saya teledor. Ya, kita sembrono dan kita menukar keselamatan kita atas dasar korban Yesus dengan segala kesenangan duniawi yang berdosa, dengan segala kenikmatan bisikan iblis yang menyesatkan saudara masuk neraka. Kita bicara tentang kemerdekaan jiwa dan roh. We are speaking now about the freedom for your soul and your spirit. Not only for your body, but for your spirit, for your soul. Totally at one moment. Itu sebab para kekasih, inilah yang saya katakan pada kalimat 2, inilah yang bisa menghantar kita masuk ke sorga. Sehingga tidak aneh lagi kalau kita dimerdekakan jiwa dan roh, kok bisa masuk sorga? Iya, karena dia sudah mempertemukan kita, tangan kita dengan tangan Bapa di sorga yang maha kudus. Sehingga kita at one moment, kita disucikan. Haleluya. Saudara, ini perlu saya menekankan, perlu sekali. Karena ketika seorang mau meninggal dunia, dia itu tidak ingat apa-apa, saudara. Dia itu cuma mencari suatu titik yang terang di depan dia. Dia tidak ingat tentang harta bendanya. Dia tidak ingat tentang jasa-jasanya. Dia tidak ingat tentang hal-hal apapun. Karena hal yang paling berbahaya, yang paling menentukan ada pada dia saat itu. Dan dia tahu aku harus ambil keputusan. Apa keputusan dia? Dia harus menerima terang daripada Kristus. Dia harus bisa melihat pembukaan pintu gerbang kerajaan sorga. Maka dia punya kematian adalah kematian yang lancar dan masuk dalam kerajaan sorga. Harga pintu itu dibuka. Itu adalah harga yang sangat mahal. Daging dan darah Yesus sudah disia-siakan oleh manusia. Tetapi barang siapa yang mau menghargai daging dan darah Yesus, mereka akan secara otomatis pintu sorga terbuka buat mereka. Para kekasih, ini pendahuluan yang penting sekali supaya saya dan saudara mengerti ya. Saya akan tutup pada bagian ini. Siapa mau dimerdekakan harus suka mengurapi kaki Yesus. Ya, saya hanya mengingatkan saja, overviewing, Markus 14 ayat yang ke-8 ya saudara. Ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak suka bahwa Maria dari Betania, seorang wanita tunasusila ini, mempersembahkan minyak narwastu yang sejati. Ya, saudara, orang tidak suka, apalagi yang namanya murid Yesus satu ini. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot
bisa tahu harga minyak wangi ini, yaitu 300 dinar. Coba. Berarti ketika Yesus dalam perjalanan di suatu kota, maka dia tiba-tiba menyelinap. Dan dia masuk ke mall. Tidak tahu mall Artos atau Pakuwon, dia masuk sana. Dan dia cari toko parfum. Dia cari toko arloji. Dia cari toko handphone. Ya saudara, ini zaman kita. Saudara. Dan dia tidak mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia sampai dia bisa tahu bahwa harga parfum itu 300 dinar. Harga yang sangat mahal, saudara. Dan itu memang seharga dengan kualitas dari parfum tersebut. Kalau botolnya dibuka, langsung bau yang harum keluar, saudara. Dan itu nggak bisa keliru. Itu pasti narwastu. Saudara, ada yang namanya eau de parfum, yaitu yang dicampur dengan alkohol, yang harganya lebih murah. Mau dibikin kayak apa, berapa persen, bisa. Dibikin murah, bisa. Tetapi Maria dari Betani yang meminta ampun atas dosa-dosa dan sejarah hidupnya yang lama, dia tidak tergiur untuk membeli yang murah. Dia hanya cuma mau membeli yang mahal, yang paling mahal. Saudara, dan dia mengurapi kepala Yesus, rambut Yesus dengan separuh botol, dan separuh dia tuangkan di kedua kaki Yesus. Dan dia melepas rambutnya yang panjang dan mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, siapa istri pernah melakukan ini? Di seluruh dunia saya yakin tidak ada. Tetapi Maria sudah melakukan. Ketika orang-orang ribut dan bisik-bisik, Yesus menjawab, biarkan perempuan ini melakukan sesuatu yang perbuatan yang baik kepadaku. Karena dia mengurapi aku. Ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Saudara, ini sesuatu yang Maria bisa lakukan buat aku. Kalian ini cerewet semua. Biarkan dia. Ya, saudara. Dan Yesus setelah menerima perlakuan yang begitu hormat, begitu cinta dari Maria, saudara, Yesus berkata, pulanglah, dosamu sudah diampuni. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau dimerdekakan harus suka mengurapi kaki Yesus. Ini adalah satu tindakan yang dahsyat sekali, saudara. Nah, dalam Markus 14 ayat yang ke-9, yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi dia mencurahkan minyak wangi seharga 300 dinar. Seberapa mahal, saya mau coba memberikan ilustrasi. Seorang laki-laki yang muda dan kuat dan bisa bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam, tempo dulu ya, 12 jam, dengan jeda tengah hari makan, makan harus bawa sendiri, tidak ada majikan yang begitu baik menyediakan makan buat para pekerja-pekerja ini. Saudara, dan ketika sore dia datang kepada kasir perusahaan, dia mendapatkan satu butir logam, yaitu 1 dinar. Uang logam 1 dinar. Itu orang kerja, orang yang kuat. Orang tua harganya beda. Ya, setengah dinar. Kalau dia kerja 2 hari, besok baru dikasih 1 dinar. Tapi kalau orang yang kuat, sore hari dia akan terima 1 dinar. Jadi saudara tahu harga dari parfum ini adalah orang kuat yang kerja 300 hari, hampir setahun. Kita bisa membayangkan bahwa pengorbanan dari Maria itu luar biasa. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Daripada aku harus berbicara, aku pasti tidak bisa bicara. Karena aku orang sangat berdosa. Biar aku melakukan sesuatu saja. Aku mau mempersembahkan saja. Tetapi kita di zaman ini, kita mengandalkan pada, kita punya narasi, kita punya lisan kepada Tuhan. Aku harus berdoa minta ampun. Dan kita tidak melakukan sesuatu seperti Maria.
bagaimana Tuhan jatuh hati sama saya, sama saudara. Kalau kita cuma sekedar minta ampun, kita minta kesembuhan, kita minta uang, kita minta ini dan itu segala macam, tanpa satu perbuatan. Ingat, ayat 6 mengatakan, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada perbuatan. Ya, ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Melakukan perbuatan juga. Saudara, dan semua perbuatan dia akan mengingat siapa dia di dalam memori Allah. Markus 14:9, ayat yang ke-9. Yang dilakukannya itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Terus kalau saudara berkorban, saudara melayani Tuhan dengan segenap hati saudara, saudara tidak peduli dan saudara tidak ambil pusing dengan apa respons orang dan nilai orang. Itu saya kayak begitu modelnya. Mana saya pusing dengan orang-orang punya perkataan dan pendapat. Saya tidak pusing. Saya punya hubungan cuma dengan Tuhan, tidak dengan orang. Saudara. Jadi saudara mesti tahu orang inilah apa yang dilakukannya akan disebut untuk mengingat siapa dia. Tetapi orang yang hanya bisa lisan saja, hanya berdoa yang baik dan bagus dan sangat-sangat puitis barangkali, atau sangat indah rangkaian kata-katanya. Mereka hanya bisa bicara, tidak menyentuh hati Allah. Maria dari Betani, dia tahu aku tidak pintar bicara. Bicaraku selama ini adalah bicara perselingkuhan. Bicaraku adalah bicara yang najis dan kotor. Aku tidak layak menggunakan mulut, lidah, dan bibirku untuk berhadapan dengan Tuhan. Itu sebab aku hanya mau melakukan saja. Semoga Tuhan jatuh hati kepadaku. Dan itu yang dia lakukan. Itu sebab para kekasih, contoh orang ini. Siapa mau lihat dan pandang ini orang? Bukan hanya wanita yang tidak sudi, saudara. Tetapi para lelaki ketika dekat dengan Tuhan mereka juga tidak sudi. Entahlah pertanyaan yang besar kalau di luar sana tidak tahu kita orang. Tetapi saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa perbuatan kepada Tuhan itu mengingat siapa kita. Dieleng sampai mati. Perbuatan kita kepada Tuhan itulah siapa kita. Ayat 9 dari Markus 14. Yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Gak peduli dia dulu kayak apa hidupnya. Tapi dia sekarang sudah datang di ujung kakiku. Dan dia mengurapi kakiku dan kepalaku dengan minyak narwastu yang mahal. Seharga 300 hari kerja. Pemuda-pemuda yang kuat dan kekar. Dia sudah mempersembahkan hidupnya kepadaku. Bukan dengan kata-kata yang indah. Tetapi dengan perbuatan yang wangi. Katakan dengan perbuatan yang wangi. Saudara, perbuatan yang wangi. Wow banget. Itu sebab para kekasih heran ya. Dalam salah satu, dalam keempat Injil, 3 Injil menuliskan tentang perempuan ini. Bukan perempuan yang suci. Perempuan yang kotor. Saya lanjut. 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Kita sedang berbicara mengenai bau yang harum ya saudara. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1, 2. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Dan Kristus, dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan
yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Amin. Saudara yang kekasih, ya agak sedikit sulit dimengerti ya. Ayat 15, sebab bagi Allah, kata Rasul Paulus, kami adalah bau yang harum. Bagi dua kelompok manusia, yaitu bagi manusia yang diselamatkan, kami bau yang harum. Tapi bagi manusia yang mau dibinasakan dan dihukum kekal dalam api neraka, kami juga bau yang harum. Tetapi sayang, mereka tidak kepengen menjadi seperti kami. Nah, harusnya penguraiannya sedemikian. Sayang, mereka tidak seperti kami. Bagi orang yang menuju pada keselamatan, kami adalah bau harum pada kehidupan. Bagi orang yang menuju pada kebinasaan, masuk neraka, kami adalah bau kematian. Saudara. Jadi apa? Jadi bau ini adalah tergantung siapa yang menghirupnya. Orang yang mau masuk neraka menganggap bau kita yang harum ini adalah bau kematian. Mereka yang mau masuk ke sorga, bau kita yang harum adalah bau kehidupan. Itu sebab di sini kita membaca dalam ayat yang ke-16, tetap bagi yang terakhir, siapa yang terakhir? Ayat 15 bagian terakhir, dan di antara mereka yang binasa. Jadi, tapi bagi yang terakhir, yaitu mereka yang mau binasa, kami adalah bau kematian. Saudara, terserah mereka. Pokoknya kita tetap harum. Adapun mereka menganggap, kok bau kematian? Itulah mereka. Saudara, itu sebab penting sekali kita menjadi bau yang harum. Ketika kita ketemu orang-orang yang menuju pada kehidupan yang kekal, mereka membau bau harum kita. Ya, saudara. Nah, itu sebab kenapa kita perlu mengurapi kaki Yesus. Karena kita adalah bau yang harum. Kita harus ambar-ambar wangi, menyebarkan bau yang harum itu. Kemarin kita beberapa kali membaca dari Alkitab bahasa Jawa, ya saudara, gondo harum lan lengo wangi. Ya, untuk apa? Untuk menyukakan hati, tentreming hati. Saudara, ini kenapa? Karena kita adalah gondo harum lan lengo wangi. Sehingga kita bisa memberikan kepada Tuhan persembahan yang indah, yang harum, yang kudus dan berkenan kepadanya. Saya yakin ini apa yang saya sampaikan akan saudara lupakan ketika saudara tiba kembali di rumah. Itu sebab satu tindakan yang saudara harus lakukan sekarang, berjanji. Katakan, saya harus berjanji bahwa hidup saya yang tersisa adalah suatu bau yang harum. Gondo wangi, gondo harum, lan lengo wangi. Minyak narwastu sejati. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan.